Hai, perkenalkan, namaku Ardi, umurku 30 tahun. Dulunya, demi untuk mendapatkan seorang pacar, aku rela hidup boros, sehingga membuatku tak punya tabungan sedikit pun. Saat itu pekerjaanku boleh dibilang masih serabutan. Aku belum mempunyai pekerjaan kantoran seperti sekarang. Namun, bagiku pantang untuk berhutang. Dan bagiku, hidup sederhana itu jauh lebih indah. Daripada hidup seperti kata pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Dan inilah awal mula dari kisahku. Setelah mendapatkan sebuah pekerjaan seusai lulus kuliah, yaitu menjadi seorang guru kontrak untuk mengajar di sebuah sekolah di kota tempat kelahiranku. Di sekolah itulah aku berkenalan dengan seorang guru bernama Rizka. Rizka merupakan seorang ibu guru cantik, berhijab, dan telah memiliki suami serta seorang anak. Setelah bertugas selama 6 bulan sebagai guru, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan yang baru. Tak butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan pekerjaan baru. Aku kemudian diterima di sebuah perusahaan swasta ternama di ibu kota provinsi. Jaraknya dari kota kelahiranku sekitar 400 km. Di perusahaan itu, aku ditugaskan di beberapa tempat, terakhir pada bidang pengembangan SDM. Kini setahun sudah aku bekerja di perusahaan ini, telah setahun pula aku tak berjumpa dengan Rizka. Statusku saat ini masih bujangan, namun aku sudah memiliki pujaan hati bernama Dewi. Dari sebuah media sosial Friendster, aku berjumpa lagi dengan Rizka. Aku mencoba menambahkan pertemanan dengan Rizka di media sosial tersebut. Rizka pun merespon dengan menyetujui undangan pertemanan yang kukirim padanya. Aku pun mulai melihat-lihat foto-foto dalam galeri foto di Friendster milik Rizka. Namun, tak satu pun aku melihat foto Rizka bersama suaminya tercinta. Kalau tak salah, ibu Rizka sudah punya suami, tapi kenapa tak ada foto suaminya di FS-nya ya? Aku bertanya dalam hati. Aku pun memberanikan diri mengirim pesan kepada Rizka lewat Friendster. Maaf, mau nanya, Bu Rizka, foto-foto suaminya kenapa nggak ada? Ku kirim pesan singkat kepada Rizka lewat Friendster. Aku sebelumnya sudah pernah beberapa kali berjumpa dengan Rizka, ditemani suaminya, saat sedang berbelanja ke pasar. Memang tidak ada, saat itu juga Rizka langsung membalas pesanku. Aku masih penasaran, kemudian bertanya lagi. Maaf, kenapa foto suaminya tak dimasukkan ke Friendster-nya Ibu Rizka? Ujarku yang ku kirim dalam tulisan. Kami sudah berpisah, tulis Rizka dengan mencantumkan ekspresi wajah sedih. Oh, maaf, saya turut bersedih, tulisku membalas pesan Rizka. Seiring berjalannya waktu, kini aku dan Rizka sudah bertukaran nomor telepon. Komunikasiku dengan Rizka berlanjut lewat handphone. Rizka yang sedang membangun kepercayaan diri, setelah berpisah dengan mantan suaminya, kini berkomunikasi sangat aktif denganku, seorang pria yang masih bujangan. Aku pun tak segan membelikan barang-barang untuk keperluan Rizka dalam berbagai kesempatan. Rizka kini merasa sudah ada calon yang cocok untuknya setelah perceraian yang pahit itu. Setahun sudah berjalan keakrabanku dan Rizka. Dia adalah teman lamaku, kemudian kami baru berjumpa lagi lewat media sosial. Kami berdua sudah semakin saling cocok satu sama lain. Bahkan dalam setiap komunikasi lewat telepon, aku dan Rizka saling memanggil dengan kata sayang, walaupun status kami masih pertemanan. Perhatian Rizka kepadaku juga cukup baik. Aku juga sudah sering berkunjung ke rumah orang tua Rizka. Saat belum bercerai, Rizka bersama suaminya merupakan tetanggaku. Rumah kami hanya terpisah satu gang kecil. Dan hubunganku dan Rizka kini semakin erat. Sementara hubunganku dengan Dewi semakin sering terjadi pertengkaran. Dewi beberapa kali minta kami putus, namun aku tidak ikhlas. Aku merasa Dewi lah orang yang pertama dalam hidupku, yang benar-benar kuanggap sebagai kekasih hati, yang ingin kujadikan pendampingku serta penyeimbang seumur hidupku. Namun, pertengkaran demi pertengkaran terus saja terjadi antara aku dan Dewi. Di malam minggu saat pertemuan aku dan Dewi, di sebuah kafe, sambil menangis Dewi mengatakan kita putus. Ternyata aku orang yang pelin-pelan, aku memberanikan diri menemui ayah Dewi. Dengan ditemani oleh pamanku, aku berbicara langsung kepada ayah Dewi bahwa aku ingin menikahi Dewi. Sementara itu, aku juga sudah berbicara dengan ayah Rizka bahwa aku bermaksud ingin menikahi Rizka. Karena keberanianku itu, Dewi dan Rizka bersedia menjadi istriku. Aku semakin bingung karena ulahku sendiri. Aku memberanikan diri meminang Dewi, kemudian Dewi dan keluarganya menerima lamaranku. Sementara itu, aku juga sudah membelikan berbagai macam barang untuk Rizka guna menuju ke arah pernikahan kami. Begitulah betapa borosnya aku, sehingga tabungan untuk nikah saja hanya ada secuil. Aku membulatkan tekad untuk menikahi Dewi. Hari pesta pernikahan aku dan Dewi sudah ditetapkan. Namun, aku terus saja membelikan Rizka sesuatu dengan janji akan segera menikahinya.
Pesta pernikahan aku dan Dewi dilangsungkan dengan meriah. Dihadiri artis dangdut top nasional dengan membawakan beberapa buah lagu. Dalam pesta itu, Rizka tak kuundang karena aku merahasiakan hubungan cintaku dengan Rizka. Bahkan Dewi sekalipun tak pernah kuberitahu perihal ini. Setahun telah berlalu, aku takut membuat Rizka marah, sehingga pernikahanku dengan Dewi terus-menerus kututupi dari hadapan Rizka. Masalah besar pun tiba. Aku tak pernah menceritakan kepada Dewi bahwa aku juga punya pacar yang lain selain Dewi sewaktu aku masih bujangan. Dewi pun tak pernah menaruh curiga padaku. Aku dan Dewi kini sudah memiliki seorang anak laki-laki. Umur anakku baru 1 bulan. Di malam hari saat aku sudah tertidur pulas, terdengar suara pesan singkat dari HP-ku. Dewi memberanikan diri membuka isi pesan di HP-ku. "Sayang, udah tidur," ujar sebuah pesan di dalam HP-ku. "Maaf, ini siapa ya?" jawab bertanya Dewi membalas pesan dari HP-ku. Kemudian Dewi memberanikan diri menelpon seseorang yang telah mengirim pesan dengan kata sayang kepadaku. Terjadilah komunikasi antara Dewi dan Rizka. Rizka pun menjelaskan hubungan aku dengan dia kepada Dewi. Betapa terkejutnya Rizka mengetahui bahwa aku kini telah beristri dan memiliki seorang anak usia 1 bulan. Ardi tak pernah memberitahu bahwa dia kini sudah menikah dan punya seorang bayi laki-laki. Yang saya tahu Ardi sampai saat ini masih bujangan, ujar Rizka kepada Dewi dalam telepon. Dewi merasa keliru telah memilih aku sebagai suaminya. Nasi sudah menjadi bubur. Dewi ingin segera menggugat cerai aku. Namun aku tetap ingin mempertahankan pernikahan kami. Dari perbincangannya dengan Rizka, membuat Dewi meneteskan air mata dan terus menangis, serta ingin segera bercerai denganku. Dewi memberanikan diri membuka isi pesan dalam medsosku, pesan lama sewaktu aku masih bujangan. Di lain pihak, Rizka yang kecewa dengan kebohonganku, memberanikan diri ke rumah orang tuaku. Rizka mengembalikan semua yang telah kubelikan untuknya kepada orang tuaku. Ardi memang tak pernah menyentuhku selama kami berpacaran, tapi perbuatan Ardi yang memberikan janji palsu kepadaku membuat hatiku sakit, ujar Rizka kepada kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku merasa kecewa dengan perbuatanku. Aku dianggap memberi malu keluarga, dan waktu pun terus berjalan, aku dan Dewi sepakat untuk berdamai. Dengan pertimbangan anak kami berdua yang masih kecil, masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Aku dan Dewi yang awalnya masih tinggal di ibu kota provinsi saat tragedi cinta segitiga itu, sekarang kami memilih untuk tinggal di kota kelahiranku, satu kota dengan tempat tinggal Rizka. Kini aku bekerja sebagai ASN, sama seperti Rizka. Sesekali kami saling berpapasan di jalan saat pulang kerja, meskipun Rizka tak akan pernah memaafkanku. Ketika itu, aku bertemu dengan Rizka di pengisian bensin. "Apakah Ardi sudah pulang dan bekerja di kota ini?" tanya Rizka dalam hati kecilnya yang penuh tanda tanya. Rizka memberanikan diri membuntutiku ketika itu, sewaktu aku pulang kerja. Setelah aku menyadari bahwa ada yang membuntutiku dari belakang, aku mencoba berhenti sejenak di sebuah mesin ATM yang tak jauh dari kediamanku. Rizka juga ikut berhenti, tepat di mana tempat aku berhenti. Aku menatap wajah Rizka yang berada tepat di sampingku. "Rizka, apa kabar? Maaf atas semua yang telah terjadi," ucapku kepada Rizka. Rizka tak mengeluarkan sepatah kata pun, serta berlalu begitu saja. "Aku mendoakan yang terbaik untukmu, Rizka," lanjut ujarku kepada Rizka. Sampai saat ini aku tak mengetahui apakah Rizka sudah menikah atau belum. Karena di media sosialnya, Rizka belum juga menampilkan pasangan hidupnya yang baru. "Aku sebenarnya masih mencintaimu dan juga menyayangimu, Ardi. Namun, aku harus ikhlaskan engkau bahagia dengan yang lain. Aku tak ingin orang lain bernasib sepertiku. Karena aku juga tak ingin dimadu," ujar Rizka dalam hatinya. Terima kasih bagi yang telah menonton di channel ini. Admin doakan semoga sukses selalu dan sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesamaan dalam kehidupan di cerita ini, karena ini semua hanya imajinasi dari penulis semata.